Jadi di PKK ini nih, apa saja yang sudah Ibu laksanakan di PKK Ciksel untuk mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba di generasi muda ini gitu? Apa aja yang sudah Ibu laksanakan? Kami dari PKK Cikampek Selatan sudah ada program prioritas, khususnya di Pokja 1. Program prioritas kami ada 3. Iya. Situ 1 program pola asuh anak, keduanya program keluarga Indonesia Sehat. Wah, Ya. sehat. Terus yang ketiga, 1 lagi program keluarga sehat, sejahtera dan harmonis. Nah, di desa juga kan ada sebuah wadah seperti apa ya? Bina keluarga balita, bina keluarga remajanya, kayak seperti apa ya? Piker. Oh iya, piker ya. Saya sempat juga baca-baca soal piker. Wah, kalau misalkan piker ini bekerja sama dengan pihak desa atau PKK ini benar-benar bakal jadi satu satu elemen yang benar-benar kuat buat masyarakat gitu. Kayak piker ini kan sebuah konseling remaja, kesehatan remaja gitu. Istilahnya generasi remaja gitu untuk selanjutnya. Dan benar-benar peka soal apalagi narkoba ini. Jadi wah, keren sih. Jadi ada nggak sih generasi muda selain piker gitu yang wadah gitu, organisasi yang bekerja sama dengan pihak desa? Atau selain piker gitu ada nggak? Kita kan punya bina keluarga remajanya. Oh, bina keluarga remajanya. Dari kader juga sih, dari kader. Nah, di situ ada anak mudanya gitu. Oh, ada anak mudanya. Sebagai kader bina keluarga remajanya. Jadi nanti mereka yang menyampaikan pada kalangannya gitu ya, kalangan mudanya, istilahnya perantaranya gitu. Oh, keren. Jadi apa korelasinya antara program kerja ini dengan bahayanya narkoba? Kami menilai hubungan harmonis antara orang tua dengan anaknya dan jalinan keharmonisan keluarga antara suami dan istri. Itu harus menjadi tolak ukur keberhasilan dalam memproteksi keluarga, gitu kan, dari ancaman narkoba. Selain itu juga program kami juga mengarah pada penanaman karakter, ya. Penanaman karakter maksudnya di mana anak-anak dididik harus harus berbakti kepada orang tua dan tetap taat pada agama. Ibadahnya juga ya ke orang tuanya juga gitu. Iya, benar-benar, karena ada istilah pepatah kan namanya apa? Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Jadi sebisa mungkin dari pihak keluarganya dibikin berbincang hangat dulu soal keharmonisan keluarganya gitu ya. Nah, itu benar-benar penting buat kalian kawan-kawan semua. Jadi ada kawan saya yang bilang soal fungsi agama itu benar-benar kuat loh buat kalian. Jadi fungsi agama itu ya anggap saja fungsi agama itu sebagai rambu-rambu lalu lintas kalian ketika kalian itu sedang berjalan di jalan yang sangat luas gitu. Jadi tidak selamanya kita bebas, banyak aturan-aturan yang harus kita laksanakan gitu. Keren sih, Bu. Waduh. Jadi kagum sih dengan benar-benar jadi istilahnya dari program kerja ini bisa mengurangi perlahan-lahan tentang penyalahgunaan narkoba atau kesehatan mental keluarga, karena benar-benar berpengaruh besar banget ya dari hal-hal kecil juga. Keren. Jadi kalau boleh tahu dari yang PKK Ciksel dengan ada nggak sih bekerja sama PKK Ciksel tuh dengan pihak BNN gitu? Salah satunya apa? Boleh dijelasin biar tahu. Kalau untuk kerjasama kita belum. Cuman emang harapan kita sebagai PKK di sini ya, mungkin sebagai menggerak juga ya. Yeah. Kita berharap bisa kerjasama dengan BNN. Oh gitu, wah ini harus banget nih pihak BNN ya. Dan juga kita juga berpartner dengan kemitraan dengan Babinsa. Nah, di sini juga kita ingin kerjasama dengan Babinsa, BNN dalam
mensosialisasikan bahayanya narkoba terhadap remaja melalui mungkin sosialisasi di posyandu pada orang tua anak-anak tersebut. Oh gitu ya. Wah ini PHK ini harus benar-benar ngeliat keseluruhnya ya dengan desa-desa, nggak hanya desa Ciksel, mungkin desa yang lainnya juga. Jangan bener, ini buat masyarakat, buat keharmonisan Indonesia juga, biar masyarakat yang lain juga bahwa bisa berubah dan bisa mengurangi hal-hal yang buruk terjadi di negara ini berarti ya Bu ya. Dan apa ya, kalau sosialisasi mengenai bahaya narkoba ataupun penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah gitu kan sekarang udah, sekarang kan narkoba ada yang bentuk permen tuh, yang saya baca di berita, bentuk-bentuk permen jadi anak kecil gitu. PKK Ciksel, apa sih yang PKK Ciksel lakukan secara rutin? Apakah kayak dari kerjasamanya, harapannya gitu dari pihak apapun, atau ngasih tahu gitu bahwa hati-hati lo untuk membeli barang tersebut gitu, takutnya itu ada narkoba, itu gimana tuh PKK Ciksel tuh? Nah, kalau untuk itu kami PKK sebagai PKK baru bisa menyampaikan yaitu dari posyandu. Dari posyandu itu. Minat keluarga iya. Balitanya kan. Terus minat keluarga remajanya ya ke orang tuanya itu, sambil mereka mengantar anaknya ditimbang, diimunisasi di sana di posyandu. Nah, kita kasih penyuluhan kepada ibu-ibunya di posyandu itu tentang soal bahaya narkoba itu. Misalkan sekarang beredar dari permen ya, jajanan anak ya. Mungkin kan nanti orang tuanya sendiri bisa mengingatkan pada anaknya agar tidak sembarangan jajan. Jelas banyak. Kalau bisa ya dibekalilah anak-anak makanan. Oh iya, pola hidup sehat ya. Mengurangi uang jajan juga ya Bu yang dikeluarin ya. Waduh, lebih hemat lagi ya Bu ya. Aduh, emang apa ya? Mungkin dari sini. Jadi nah ini peringatan bener buat ibu-ibu atau masyarakat yang ingin ke posyandu. Jadi pihak dari sini kita harus tahu, jadi PKK ini bukan hanya soal menimbang balita, terus apa dengan program-program tadi Bu. Jadi masyarakat harus benar-benar terbuka dan jangan, ingat kata pepatah, malu bertanya dan sesat di jalan. Lebih baik kita bertanya terus kepada pihak PKK-nya yang di posyandu masing-masing, tanya soal, kalau saya soal keluarga, saya cara mendidik atau dengan cara apapun itu yang benar-benar bakal menyebabkan hal-hal buruk yang akan terjadi, jangan sampai lah ya. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak benar-benar ketika ada posyandu sempatkan untuk konseling kepada pihak PKK gitu. Pasti PKK terbuka banget gitu ya kan Bu ya? Terbuka banget. Kita posyandu tiap bulan ada. Tuh, tiap bulan ada. Jadi ya tiap dusun, tiap RW bahkan tiap RW loh, bukan tiap lurah ya. Jadi bukan, benar-benar, jadi gunakan kesempatan ini, benar-benar kesempatan berlian loh. Ayo kita sama-sama merubah Indonesia ini menjadi lebih baik lagi, mengurangi hal-hal kurangnya, dan jangan lupa juga untuk anak-anak lebih, dan ibu-ibu juga ya harus peka terhadap berita-berita, takutnya anaknya jadi salah satu korban penyandang narkoba gitu kan. Tingkatkan lagi perhatian orang tua pada anak. Sesibuk apapun ya Bu ya, benar-benar. Dan tuh jangan diingatin lagi untuk para ibu dan bapak, saya juga untuk mengingatkan keluarga saya agar jaga kerukunan, apalagi kalian yang mungkin dari agamanya maupun ajaran agama apapun, yang terpenting adalah keharmonisan keluarga, saling berbicara, saling berdialog ya sama keluarga itu, dari komunikasi yang benar-benar baik lah buat keluarga. Jadi terima kasih banyak ya atas konsultasi ini, benar-benar terbuka banget buat apalagi kalangan anak muda tuh yang sering main tengah malam sangat dikhawatirkan banget ya, takutnya pokoknya jagalah pergaulan yang baik gitu. Terima kasih dari saya, Aldi Alvaro Paujan. Ibu makasih banyak ya Ibu atas konsultasi ini. Semoga bisa dari hal kecil ini bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, salam. Waduh,
Waduh ini, jangan dulu di stop ya. Waduh, Bu, iya. Waduh, ini kayaknya anggota PKK ya. Iya. Aduh, ceria-ceria loh, Pres. Ayo sini Ibu, sini. Ayo, aduh. Duduk Ibu. Bisa di mana? Ayo baik Ibu, ya ampun. Ayo. Nah, umat ya. Wah, keren aduh. Fresh ya Bu ya. Coba saya pengen tahu nih di sini ada ini nggak slogannya gitu dari PKK Ciksa? Ya, ini dari PKK Cikampek Selatan, ibu-ibunya, cuman emang belum datang semua ya. Oh begitu. Kita kebetulan emang tiap minggu kita piket. Wah, iya. Udah piket. Yaudah, ayo dong. Penasaran nih sama slogannya nih gimana? Coba. Siap. PKK Cikampek Selatan Siap untuk memberantas narkoba. Mantap.